Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Keunggulan Bersaing, Strategi Pemasaran dan Forecasting. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Eka Roisatul Fitriah, yang kedua Era Seli Silvana, dan yang ketiga Krishna Nurwijaya. Masuk ke dalam materi. Analisis keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing menurut Porter adalah kemampuan suatu perusahaan untuk meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif senantiasa memiliki kemampuan dalam memahami perubahan struktur pasar dan mampu memilih strategi pemasaran yang efektif. Konsep keunggulan bersaing perusahaan banyak dikembangkan dari strategi generik yang dikemukakan oleh Porter. Hal-hal yang dapat mengindikasikan variabel keunggulan bersaing adalah imitabilitas, durabilitas, dan kemudahan menyamai. Keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan dalam pasar bersaing. Keunggulan bersaing juga berkaitan dengan cara bagaimana perusahaan memilih dan benar-benar dapat melaksanakan strategi generik ke dalam praktek. Semua bagian yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya maupun aktivitas, dapat menjadi keunggulan bersaing melalui 3 alternatif strategi. Yang pertama yaitu cost leadership, yang kedua differentiation, dan yang ketiga adalah fokus. Dengan memperkenalkan suatu alat yang dikenal sebagai analisis rantai nilai, manajemen dapat memisahkan aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari aktivitas desain, proses produksi, pemasaran, sampai dengan jasa pelayanan setelah penjualan dan semua kegiatan pendukung, mulai dari manajemen sumber daya manusia, infrastruktur, pembelian, dan pengembangan teknologi. Analisis strategi pemasaran. Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada saat penyusunan strategi pada level yang berbeda. Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan strategi. Menurut Ciptono 1997, strategi pemasaran terdiri atas 5 elemen yang saling berkait. Adapun kelima elemen tersebut adalah pemilihan pasar, perencanaan produk, penetapan harga, sistem distribusi, komunikasi pemasaran atau promosi. Di bawah ini merupakan strategi pemasaran yang efektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memiliki produk dan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2, adanya penentuan harga yang sesuai. Berikutnya yaitu lokasi yang strategis, mudah diakses oleh semua orang dan dekat dengan keramaian. Yang keempat, melakukan promosi lebih lanjut dengan melakukan riset produk dengan melakukan promosi lewat offline ataupun online, seperti membuat media sosial tentang produk atau membuat spanduk yang akan diperlihatkan di depan rumah. Yang kelima yaitu harus bisa lebih selektif dalam memilih sumber daya manusia atau SDM agar bisa lebih profesional saat bekerja, sehingga bisa meningkatkan kualitas produk dan pemasaran pun bisa lebih luas. Maka dari itu, terdapat alasan lain yang menunjukkan pentingnya strategi pemasaran adalah semakin kerasnya persaingan yang dihadapi oleh perusahaan pada umumnya. Dalam situasi yang demikian, tidak ada lagi pilihan lain bagi perusahaan kecuali berusaha untuk menghadapinya atau sama sekali keluar dari arena persaingan. Perusahaan juga harus terus berusaha meningkatkan efektivitas kompetitif dan nilai perusahaan di mata konsumennya. Selanjutnya adalah analisis forecasting. Forecasting sendiri adalah prediksi apa yang akan terjadi di masa depan atau memprediksi berapa banyak produk yang akan dijual di masa depan. Forecasting menduga atau memperkirakan suatu keadaan di masa yang akan datang berdasarkan keadaan masa lalu dan sekarang yang diperlukan untuk menetapkan kapan suatu peristiwa akan terjadi, sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. Di dalam perusahaan, forecasting memanglah sangat penting, karena forecasting ini digunakan untuk mengembangkan sistem keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
Dengan forecasting, juga perusahaan dapat mengetahui kapan suatu barang diproduksi dan seberapa banyak barang tersebut akan diproduksi. Kegunaan forecasting juga terlihat pada saat pengambilan keputusan atau menetapkan berbagai kebijakan. Forecasting sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha di suatu perusahaan tersebut karena forecasting adalah salah satu kunci untuk menentukan keberhasilan suatu bisnis. Kerja forecasting sendiri dapat dibantu dengan intelligent application, semisalnya data warehouse, decision support system, atau data mining dengan berbagai macam pilihan algoritmanya seperti support vector machine, Navier Bayes, emerging pattern, attribute oriented induction, dan attribute oriented induction high emerging pattern. Sedangkan fungsi forecasting adalah sebagai dasar bagi perencanaan kapasitas, anggaran, perencanaan penjualan, perencanaan produksi dan inventory, perencanaan sumber daya, serta perencanaan pembelian bahan baku. Ada dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan yang akurat dan bermanfaat. Yang pertama, pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Kemudian yang kedua, pemilihan teknik peramalan yang tepat yang akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. Kemudian di dalam forecasting, ada beberapa metode untuk melakukan forecasting. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, umumnya kurang 3 tahun. Ini digunakan untuk rencana pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, dan tingkat produksi. Kemudian yang kedua adalah peramalan jangka menengah, yaitu 3 bulan hingga 3 tahun. Ini digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, dan menganalisis berbagai rencana operasi. Selanjutnya yang ketiga adalah peramalan jangka panjang, yaitu 3 tahun atau lebih. Ini digunakan untuk merencanakan produk baru, penganggaran modal, lokal fasilitas, dan ekspansi, serta penelitian dan pengembangan. Kemudian ada 3 jenis metode peramalan, yaitu metode time series, metode regresi, dan metode kualitatif. Berikut penjelasannya, yaitu metode time series adalah teknik statistik yang menggunakan data permintaan historis untuk memprediksi masa depan permintaan. Yang kedua, metode regresi atau kausal, yaitu metode peramalan mencoba untuk mengembangkan hubungan matematis antara permintaan dan faktor penyebabnya. Dapat berperilaku dengan cara itu atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah metode kualitatif atau menghakimi. Ini digunakan untuk memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan forecasting. Ini sering dipakai untuk proses planning yang panjang dengan menggunakan penilaian manajemen, keahlian, dan pendapat untuk membuat perkiraan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan bila ada kelebihan mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.